Assalamualaikum. Halo para manusia santuy. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu santuy. Sesuai request dari kalian, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul This Final Hours tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berusaha membantu seorang anak perempuan di beberapa jam terakhir sebelum kehancuran bumi. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah asteroid yang jatuh ke bumi. Kemudian scene beralih kepada seorang pria bernama James yang sedang bersama kekasih gelapnya bernama Joe. Mengetahui bahwa efek dari jatuhnya asteroid tersebut akan meningkatkan intensitas matahari dan menghanguskan seluruh permukaan bumi dalam kurun waktu 12 jam ke depan, semua orang mulai melakukan aktivitas terakhirnya baik dengan kebebasan maupun dengan berdoa kepada Tuhan. James yang tidak ingin merasakan sakitnya kematian di detik-detik akhir kehancuran bumi, memilih untuk meninggalkan Joe dan memutuskan pergi menemui pacarnya di sebuah pesta perayaan hari terakhir umat manusia yang digelar di rumah temannya. Namun di tengah perjalanan, James bertemu dengan seorang pria yang menodongkan senjata ke arahnya. Sontak ia pun langsung pergi berlari dengan dikejar oleh pria tersebut, lalu bersembunyi di bawah sebuah mobil. Mengetahui situasinya telah aman, James keluar dari sana lalu melihat seorang anak kecil yang diculik oleh dua orang pria. Kemudian ia pun menghampiri mereka untuk mengambil mobilnya. Namun ketika hendak pergi, James merasa kebingungan antara harus menolong anak kecil tersebut atau tidak. Dan pada akhirnya James memutuskan masuk ke dalam rumah menghabisi kedua penculik, lalu menyelamatkan anak kecil tersebut. Ia bernama Rose. Rose menceritakan bahwa dirinya terpisah dengan ayahnya ketika sedang mencari bensin. Dan sekarang Rose meminta kepada James untuk mengantarkan dirinya kepada ayahnya. Where's your mom? She died. Jarak yang tidak memungkinkan untuk menuju ke tempat ayahnya Rose, ditambah lagi James harus berada di tempat pesta tepat waktu. Akhirnya ia memutuskan untuk menitipkan Rose kepada adiknya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari sana. Namun ketika telah sampai, keadaan rumah begitu sepi dengan foto-foto kenangan keluarga yang tersimpan di ruangan depan. James meminta kepada Rose untuk berenang menyegarkan diri di kolam renang bagian belakang rumah, sementara dirinya akan mengecek ke lantai 2 untuk memastikan dari mana sumber air bocor yang menggenang di lantai. Setelah dihampiri, ternyata adiknya James dan suaminya telah tewas bunuh diri di kamar mandi. Untuk sesaat James merasa tidak dapat berbicara maupun berekspresi dengan keadaan yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Setelah itu James pergi ke garasi untuk membawa mobil milik adiknya untuk ia gunakan menuju ke tempat pesta. Di tengah perjalanan, James melihat mobil seorang polisi sedang menepi di sebuah perpustakaan. Kemudian ia pun menemui polisi tersebut dan berharap bahwa mereka akan mempertemukan Rose dengan orang tuanya. Namun setelah dihampiri, ternyata itu adalah satu orang anggota polisi bersama keluarganya yang hendak bunuh diri di tempat tersebut. Di sana ia memegang sebuah pistol, namun polisi tersebut tidak berani menembakkan pistolnya kepada keluarganya sendiri dan justru malah meminta James untuk membunuhnya bersama keluarganya. Namun tentu saja, James tidak dapat melakukan hal itu. Lalu kemudian ia pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat pesta dengan terpaksa mengajak Rose ikut bersamanya. Setelah beberapa saat mengemudi, akhirnya James sampai di tempat tujuannya. Tempat tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menghabiskan beberapa jam terakhir sebelum kematiannya
dengan kebebasan melakukan apapun yang mereka inginkan. Di sana James juga bertemu dengan pacarnya yang bernama Vicky. Nah, jadi di sini ceritanya si James ini punya dua cewek sekaligus. Kalau si Joe itu kekasih gelap atau selingkuhannya, nah kalau si Vicky ini adalah pacarnya. Di sana Vicky memberitahu bahwa mereka telah mempersiapkan ruang bawah tanah dengan banyak persediaan sumber daya untuk dijadikan tempat perlindungan. Freddie reckons there's enough supplies to last a year. Namun James tahu bahwa itu semua tidak akan cukup untuk menghindari kematian. Karena panas yang dihasilkan ketika kehancuran terjadi, itu akan menghanguskan bumi sampai ribuan kilometer dari permukaan. Everyone, it's the end. Dan mulai dari saat itu James merasa bahwa cintanya kepada Vicky mulai pudar karena dirinya yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dunia ini akan segera berakhir. Maka dari itu James akhirnya meninggalkan Vicky lalu membawa Rose pergi dari tempat pesta tersebut. Ketika telah keluar, ternyata mobilnya telah dicuri oleh seseorang. Sementara Rose merasa kepanasan pada kulitnya karena intensitas matahari yang kian lama kian meningkat membakar bumi. Setelah berlari cukup jauh membawa Rose di tengah-tengah terik matahari, akhirnya James mencuri mobil taksi milik seseorang yang telah kehilangan akal. James mengemudi melewati mobil-mobil yang hancur terbakar hingga akhirnya ia pun sampai di sebuah rumah yang tidak lain itu adalah rumah milik ibunya. Di sana James mengistirahatkan Rose, lalu mengobrol dengan ibunya mengenai saudara-saudaranya yang tidak kunjung datang untuk menemui ibu mereka di beberapa jam terakhirnya. Ibunya James merasa sangat bersyukur karena James masih sempat menemuinya pada masa-masa terakhir mereka. Setelah mengambil beberapa liter bensin dari gerasi, akhirnya James berpamitan kepada ibunya untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak ada tujuan lagi bagi James selain mengantarkan Rose untuk menemui ayahnya di rumahnya. Di tengah perjalanan mereka bercerita tentang kehidupan masa lalunya masing-masing dan tidak terasa akhirnya mereka pun sampai di rumah Rose. Di sana mereka saling mencari keluarga Rose berlawanan arah hingga akhirnya James menemukan ayahnya Rose dan keluarganya telah tewas bunuh diri di halaman belakang rumah. Tak lama kemudian Rose datang namun James tidak tega membiarkannya untuk melihat itu semua. Namun karena tidak percaya, Rose memaksa kepada James untuk memastikan bahwa itu memang benar mayat ayahnya. Ia pun akhirnya membungkus mayat ayahnya Rose dengan sebuah kain lalu membawakannya kepada Rose. Air mata kesedihan pun tak tertahankan lagi untuk ia tangisi. Tidak ada yang bisa Rose lakukan untuk saat ini kepada ayahnya selain menaburkan bunga di atas mayatnya. Ketika James mengajak Rose untuk pergi, Rose justru memilih menghabiskan masa-masa terakhir bersama ayahnya di sana. Hingga akhirnya James teringat dengan kekasih gelapnya yaitu Joe yang telah ia tinggalkan sendirian di rumahnya. Rose juga menyarankan kepada James untuk menemuinya selagi waktu masih tersisa untuk menghabiskan masa-masa terakhirnya bersama dengan Joe. Dan tanpa berlama-lama lagi, akhirnya James pergi meninggalkan Rose bersama dengan mayat ayah dan keluarganya di sana. Di beberapa mil ketika hendak sampai di rumah Joe, mobilnya mengalami peningkatan suhu sangat drastis yang mengakibatkan mobil tersebut meledak. Maybe it's nothing more than hope. Wouldn't that be something? Namun perjuangannya tidak cukup sampai di situ. James memutuskan berlari menempuh sisa perjalanan hingga akhirnya ia pun sampai di rumah Joe. Ketika telah masuk ke kamarnya, ternyata Joe tidak ada di sana. Dan ketika James melihat ke arah pantai belakang rumah, terlihat kehancuran beberapa menit lagi akan menghampirinya. Kemudian ia pun pergi ke sana dan menemukan Joe sedang berdiri di mulut pantai menunggu detik-detik kematiannya. Setelah bertemu mereka berdua merasa sangat bahagia karena pada akhirnya dapat kembali dipertemukan dengan orang yang sangat dicintainya itu. Namun kebersamaan mereka di bumi tidak dapat berlangsung lebih lama lagi karena tepat di hadapan mereka api dari kehancuran bumi akan segera memusnahkan seluruh umat manusia.
setelah itu, tamat cuy. Film yang begitu membutuhkan tisu untuk ditonton. Dan ya segitu saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.